Nah, kemudian yang lain adalah kisah Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa meminta waj'alli waziran min ahli Harun akhi, dan jadikan untukku ya Allah seorang wazir dari keluargaku, ya, seorang pendamping, seorang penolong yang itu berasal dari keluargaku. Dan Nabi Musa kemudian menentukan dari keluarga beliau itu siapa? Harun akhi, Harun ya Allah saudaraku. Ya, dan nanti ulama mengatakan tidak ada pemberian yang terbaik dari saudara untuk saudaranya melebihi pemberian Nabi Musa kepada Nabi Harun. Yang dengan permintaan Nabi Musa, Nabi Harun itu Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang nabi. Ya, padahal kita tahu nabi ini kedudukan yang sangat istimewa. Ya, kedudukan yang sangat tinggi. Karena tidak semua manusia kemudian bisa menjadi nabi. Bayangkan sekelas Umar bin Khattab saja, yang Nabi mengatakan seandainya ada nabi sepeninggalku yang cocok itu Umar. Tapi kata Nabi tidak ada nabi setelahku. Ya, sekelas Umar begitu saja nggak cocok. Ya, Abu Bakar juga nggak cocok. Nah, tapi kemudian Nabi Harun bisa menjadi nabi. Ya, kemudian itu adalah karena doa Nabi Musa. Nah, itu kalau kemudian kita lihat dari sisi doa Nabi Musa yang meminta agar Allah jadikan saudaranya menjadi nabi. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, apakah gara-gara doa Nabi Musa itu mengharuskan Allah menjadikan Nabi Harun menjadi nabi? Ya tidak. Ya tidak. Jadi Nabi Musa tidak bisa kemudian memastikan saudaranya itu layak menjadi nabi, walaupun Nabi Musa meminta kepada Allah. Ya, jadi yang demikian murni pemberian dari Allah. Jadi ulama yang mengatakan pemberian yang terbaik saudara kepada saudaranya adalah pemberian Musa kepada Harun. Nah, ini sesuatu yang hanya bersifat zahir. Tapi faktanya yang ngasih Nabi Harun itu adalah Allah. Terlepas Nabi Musa doa atau tidak, itu tidak mempengaruhi harusnya. Tapi mungkin itu adalah tadi wasilah. Ya, wasilah, tapi bukan itu penyebab utamanya. Jadi kenapa Nabi Harun menjadi nabi? Ya, karena Allah berkehendak yang memberikan kenabian kepada Nabi Harun. Apakah itu gara-gara doa Nabi Musa? Nah, doa Nabi Musa ya menjadi salah satu wasilah, tapi bukan itu penentunya. Penentunya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan lupa, ya kita boleh kemudian berusaha mengambil sebab, tapi jangan lupa kepada musabib. Ya, jangan lupa kepada musabib. Jadi kadang kita gara-gara faktor sebab tadi melupakan musabib. Ya, ini jadi masalah. Musabib itu yang memberikan sebab, yang membuat sebab. Kalau sebab itu hanya wasilah, hanya perantara. Ya, kita makan itu ya menyebabkan kita kenyang. Tapi siapa yang menjadikan kita kenyang? Bukan makanan itu. Yang menjadikan kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minum ya menjadi sebab ya kita tidak haus, hilang haus kita. Tapi sebetulnya siapa yang menghilangkan haus dari kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya Nabi Musa itu sebab, tapi walaupun itu sebab, ya tidak bisa dipastikan kemudian Allah akan kasih. Tapi seandainya Allah kasih itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami hibahkan untuknya, ya, dan kami anugerahkan untuknya min rahmatina dari rahmat kami akhahu, yaitu saudaranya Harun yang bernama Harun nabiyya, menjadi seorang nabi. Ya, jadi Nabi Harun diangkat menjadi nabi adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk Nabi Musa. Ya, apakah karena doanya? Ya tidak harus. Tapi doa itu adalah tadi ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hibah dari Allah. Tapi yang namanya hibah dia tidak terpengaruh dengan apapun.